isim mausul ada dua. Di isim mausul. Nah, isim mausul ada dua. Yang pertama isim mausul khos. Nah, itu. Yang pertama ada khos. Yang kedua mustarak. Jadi isim mausul ada isim mausul khos, ada isim mausul mustarak. Nah, yang kita akan bahas terlebih dahulu adalah isim mausul yang khos. Nah, apa itu isim mausul khos? Isim mausul khos adalah isim mausul yang hanya bisa digunakan untuk satu jenis saja, yaitu laki-laki atau perempuan. Jadi laki-laki ya laki-laki, perempuan ya ada bentuk isim mausul yang lainnya. Seperti alladzi dan allati. Alladzi, allati. Alladzi ini untuk laki-laki, allati ini untuk perempuan. Jadi alladzi gak bisa dipakai untuk perempuan, gak bisa, cuma untuk laki-laki saja. Allati cuma dipakai perempuan, gak bisa dipakai untuk laki-laki. Oleh karena disebut dengan isim mausul khos, khusus. Isim mausul yang hanya bisa digunakan untuk satu jenis saja. Kalau laki-laki ya laki-laki saja, perempuan ya perempuan saja. Dan isim mausul khos ini digunakan untuk berakal dan tidak berakal. Bisa digunakan untuk bermakna orang yang, kalau orang yang berakal, bisa juga digunakan untuk bermakna sesuatu yang. Kalau sesuatu yang kan tidak berakal. Jadi alladzi. Jadi kalau kita mau mengatakan orang yang memberimu uang, ya pakai alladzi bisa. Atau saya akan mengambil sesuatu yang di dalam tasmu, kita pakai sesuatu yang pakai alladzi atau allati juga bisa. Jadi alladzi allati bisa dipakai untuk berakal yang bermakna orang yang, atau juga bisa dipakai untuk yang tidak berakal. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang. Perhatikan isim mausul khos berikut beserta perubahannya. Coba, itu yang pertama mausul laki-laki perempuan, menunjukkan satu. Kalau menunjukkan satu pakai alladzi, pakai alladzi. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan pakai allati. Untuk perempuan. Sekali lagi karena memang bahasa Arab itu ada bentuk satunya, ada bentuk duanya, itu sebagaimana isim isyarah berubah, maka isim mausul khos ini juga berubah. Kalau bentuk satunya alladzi, nanti bentuk duanya adalah alladzani. Nah, itu. Alladzani atau alladzaini. Alladzaini. Saya bertemu dengan dua orang yang, nah gitu kan, saya bertemu dengan dua orang yang memberimu uang. Saya bertemu dengan dua orang yang memberimu uang. Nanti kita dua orang yang itu pakai alladzani atau alladzaini, ya sesuai dengan keadaannya. Pakai alladzani gitu. Nggak bisa pakai alladzi kalau dua orang yang pakai alladzani. Kalau untuk perempuan allatani. Allatani atau allataini. Allataini. Saya akan mengambil dua barang lah.
dua barang yang ada di tasmu. Dua barang yang ada di tasmu. Dua apa saja? Dua barang ya, pakai alladzani atau allatani. Kalau seandainya barangnya itu dianggap laki-laki ya pakai alladzani. Kalau seandainya barang itu yang mau diambil adalah perempuan ya pakai allatani atau allataini. Kemudian untuk menunjukkan 3 ke atas itu pakai alladzina. Alladzina. Jadi 3 ke atas. Kemudian kalau untuk perempuan pakai allati. Allati. Nah, ini perubahan-perubahan dari isim mausul khos. Nah, jadi kalau kita mau menunjukkan satu ya orang alladzi kalau laki-laki, kalau perempuan allati. Kalau kita menunjukkan dua orang alladzani atau alladzaini, kalau laki-laki, kalau perempuan ya allatani atau allataini. Kalau ingin menunjukkan banyak orang, kalau laki-laki alladzina, kalau perempuan allati ya, gitu. Nah, di sini disebutkan contohnya hadara at-talibul ladzi marido amsi. Terus contohnya yang pertama hadarat talibu alladzi marido amsi. Hadara at-talibu alladzi marido amsi. Hadara telah hadir at-talibu murid alladzi yang marido sakit. Siapa yang sakit? Alladzi amsi kemarin. Jadi marido ini silahnya. Jadi alladzi ini namanya isim mausul mustarak, kita pakai alladzi. Kenapa? Karena at-talib itu adanya laki-laki, pakai alladzi. Kemudian setelah alladzi sudah jelaskan masalah silah. Marido ini silahnya berupa jumlah fi'liyah. Mana aitnya? Aitnya dhamir huwa yang ada di marido. Dhamir huwa yang kembali ke alladzi ini adalah aitnya. Ini contoh yang mudzakkar. Kalau seandainya perempuan ya hadarat, itu telah hadir at-talibatu siswi allati ya, gitu. Seandainya perempuan ya dikasih tanda perempuan hadarat at-talibatu. Ini at-talibatu baru sini allati ya, itu. Allati maridot. Itu. Kalau perempuan ya pakai allati, kalau laki-laki pakai allati. Kalau dua ya pakai dua. Contoh di sini hadara at-talibani alladzani marido amsi. Hadara at-talibani alladzani marido amsi. Kalau yang 3 ke atas hadara at-tulabu. Jadi hadara at-talibani artinya 2 siswa. Kalau hadara at-tulabu, hadara telah hadir at-tulabu itu bentuk jamak, beberapa murid alladzina yang maridu sakit amsi kemarin. Catatan, itu ya perubahan-perubahannya. Jadi intinya kalau isim mausul khos itu ya isim yang bisa dipakai untuk satu jenis saja. Kalau laki-laki ya pakai alladzi, kalau perempuan pakai allati. Kalau menunjukkan satu alladzi, kalau dua pakai alladzani, kalau jamak alladzina. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ya allati, itu untuk satu, kalau dua ya allatani, untuk bentuk 3 allati. Catatan. Allati atau alladzi atau allati. Itu. Isim mausul khos yang alladzi dan allati bentuknya digunakan ketika rofa, nasab, jar. Nanti kita akan belajar tentang i'rab. Mana i'rab ada rofa, nasab, jar gitu. Kalau isim mausul khos yang alladzi atau allati ini kedudukannya berada di posisi rofa, masalan fa'il menjadi fa'il, itu alladzi, dhahaba alladzi itu. Dhahaba telah pergi, alladzi orang yang, jadi fa'il. Dhahaba alladzi. Jadi fa'il tetap alladzi. Seandainya ini maf'ul, tetap alladzi. Laqitu, saya bertemu.
laki itu saya bertemu allati, orang yang, tetap allati. Alladzi itu. Dalam keadaan jar, kemasukan huruf jar contohnya. Marartu billadzi, saya melewati orang yang, maksudnya itu. Marartu tetap billadzi, nah itu. Enggak berubah. Nah, itu. Jadi alladzi dan allati dalam keadaan rofa, nasab, atau jar itu tidak berubah. Kemudian allatani, alladzani atau allatani bentuk keduanya yang menunjukkan dua orang atau dua sesuatu. Bentuk ini digunakan ketika rofa. Jadi ketika rofa pakai alladzani atau allatani. Karena memang alladzani atau allatani itu disamakan dengan isim tasniyah. Yang mana isim tasniyah itu tanda rofanya dengan alif, tanda nasab dan jarnya itu dengan ya. Pokoknya nanti kalau dia dalam keadaan rofa ya pakai alladzani atau allatani gitu. Kemudian alladzaini, allataini bentuk ini digunakan ketika nasab dan jar. Ketika dalam keadaan nasab dan jar, maka bentuknya menjadi alladzaini atau allataini. Nah, itu. Yang D. Alladzina, allati, bentuk ini digunakan ketika rofa, nasab dan jar. Jadi alladzina alladzina sama allati ini digunakan dalam bentuk rofa, nasab, jar, sama dengan bentuk tunggalnya, mufradnya itu alladzi sama. Nah, itu kemudian dan bentuk ini digunakan untuk isim yang berbentuk jamak atau menunjukkan arti banyak dan berakal. Alladzina dan allati ini dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang banyak dan berakal. Beda dengan alladzi allati yang mufradnya ya. Alladzi allati itu bisa dipakai untuk berakal dan tidak berakal. Tapi kalau bentuk jamaknya alladzina atau allati ini dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang banyak dan berakal. Adapun untuk isim yang berbentuk jamak dan tidak berakal, maka memakai allati. Adapun untuk bentuk jamak, bentuk jamak yang enggak berakal, maka kita kembalikan ke bentuk perempuan, disamakan dengan bentuk perempuan. Contoh, wada'tul aqlam allati ishtaraytuha amsi. Wada'tul aqlama. Wada'tu al-aqlam allati ya gitu. Saya menaruh pena-pena allati yang ishtaraytuha amsi. Aklam inilah bentuk jamak karena bentuk mufradnya adalah kolamun. Kolamun 1, kolamani 2, jamaknya aklam. Ketika dia bentuk jamak, maka kita ketika dimausulkan maka tidak pakai alladzina. Tidak pakai alladzina tapi pakai allati itu. Jadi bentuk jamak yang tidak berakal itu kan dianggap perempuan. Perempuan itu muannas gitu. Kullu jam'in muannasun. Itu dalam bab isyarah kan kemarin sudah dijelaskan. Isim-isim muannas salah satunya adalah bentuk jamak. Yang kedua, Ahmad akhadha darajat. Nah, itu ad-darajat. Darajat itu adalah bentuk jamak muannas salim. Artinya sepeda-sepeda. Contoh yang kedua, Ahmad akhadha mengambil ad-darajati. Ahmad mengambil
ad-darajat, ad-darajati, sepeda-sepeda. Ad-darajati bentuk jamak, darajatun 1, darajatani 2, darajatun itu bentuk jamak muannats salim. Nah, itu kita pakai allati. Bukan pakai allati, enggak, tapi pakai allati, bentuk mufradnya. Saya Ahmad mengambil sepeda-sepeda allati yang ada waro'a, di belakang masjid. Jadi kalau alladzina dan allati itu dipakai untuk bentuk jamak dan yang yang berakal. Adapun nanti bentuk jamak dan tidak berakal, bentuk jamak yang tidak berakal, maka kita pakai yang bentuk perempuan yaitu allati.